kembali lagi bersama saya Sabrina Filosofia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebebasan linier. Nah, jadi definisi bergantung linier dan bebas linier. Jadi fungsi-fungsi f dan g dikatakan bergantung linier jika terdapat konstanta C1 tidak sama dengan 0 dan C2 tidak sama dengan 0, sedemikian sehingga C1f plus C2g sama dengan 0. Jadi ketika C1 tidak sama dengan 0 dan C2 tidak sama dengan 0, maka dapat dikatakan sebagai bergantung linier. Namun ketika C1 sama dengan C1 sama dengan 0 dan C2-nya juga sama dengan 0, maka itu adalah bebas linier. Kemudian karena C1 tidak sama dengan 0 dan C2 tidak sama dengan 0, maka kita dapat menyatakan fungsi f dalam fungsi g. Jadi f sama dengan min C2 per C1g. Dari sini kan ini f, jadi C2g nya kan pindah ke kanan nih, jadi min C2g. Terus C1 kan ini dikali f, karena kali dia jadi bagi, jadi min C2g per C1. Nah, kita dapat mengartikan bahwa fungsi f sama dengan fungsi g kecuali hanya berbeda dalam faktor konstantanya. Jadi fungsi f dan g bergantung karena secara esensial kedua fungsi tersebut sama. Jadi f sama g itu sama, f sama dengan g. Namun konstantanya dia berbeda, C1 sama C2-nya itu berbeda. Nah, sebaliknya dua fungsi f dan g dikatakan bebas linier jika C1f plus C2g sama dengan 0 hanya terpenuhi jika C1 sama dengan C2 sama dengan 0. Jadi kita tidak mungkin menyatakan satu fungsi ke dalam yang lain karena kedua fungsi itu memang berbeda. Karena konstantanya sama dengan 0, maka f sama g itu nilainya berbeda. Jadi kayak kalau bergantung linier, dia itu fungsinya sama. Yang berbeda adalah konstantanya, sedangkan bebas linier fungsinya berbeda dan konstantanya sama. Lalu yang kedua, misalnya ada dua buah persamaan dengan konstanta yang belum diketahui C1 dan C2. Dari persamaan di atas dapat kita dapatkan C2 sama dengan min C1 F aksen T0 per G aksen T0. Nah, kita substitusikan persamaan tersebut ke dalam persamaan awal sehingga C1 buka kurung F dikali T0 min F aksen T0 per G aksen T0 dikali G T0 sama dengan 0. Dengan mengalihkan kedua ruas persamaan dengan G aksen T0, karena kan G aksen T0 nya ini kan di bawah ya, dia dibagi. Jadi gimana caranya pembagian ini hilang, yaitu dikali dengan 1 per G aksen T0. Jadi kita dapatkan C1 Ft0 dikali G aksen T0 min F aksen T0 dikali GT0. GT0 nya dari sini, G aksen T0 nya hilang dikarenakan dikali G aksen T0. Jadi 1 per G aksen T0 dikali G aksen T0 kan sama dengan 1, sehingga menghasilkan F aksen T0 dikali G aksen GT0 sama dengan C1W Ft0, GT0. Nah, kenapa ini tiba-tiba jadi W? Ini sama aja C1 kan Ft0 sama GT0. Nah, W itu apa? W itu G aksen T0 sama min F aksen T0, sehingga C1W sama dengan saya ulangi, C1W buka kurung Ft0 dikali dengan GT0 sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut kita dapatkan dua kemungkinan. Kalau W tidak sama dengan 0, maka C1 sama dengan 0, yang mengakibatkan C2 juga sama dengan 0. Jadi bebas linier. Nih, diberikan contoh nih, misalnya fungsi-fungsi f sama dengan sin T dan G sama dengan cos T min pi per 2. Pi per 2 itu berapa sih? 180 dibagi 2. Berarti berapa? 90. Nah, apakah fungsi ini tuh bebas atau bergantung linier? Nah,
Bagaimana dengan E aksen dan E pangkat 2T? Jadi kita mulai ya dengan definisi C1 sin T plus C2 cos T min pi per 2 sama dengan 0. Dapatkan dari mana? Dapatkan dari sini ya. Cos, ini sinnya kan dari sini nih, F sama dengan sin T. Kan ini ini F, yang ini G. Nah, terus kita tuh tahu kalau cos T min pi per 2 itu sama dengan cos T dikali cos pi per 2, cos T dikali cos pi per 2 ditambah sin T dikali sin pi per 2, sehingga menghasilkan apa? Kan cos pi per 2 cos 180 itu sama dengan cos 180 sama dengan, ya benar, sama dengan 0. Sedangkan sin pi per 2 itu sama dengan 1. Sin 180 itu sama dengan 1. Sehingga cos T dikali 0 ditambah sin T dikali 1 sama dengan sin T. Makanya C2 dikalikan dengan sin T. Maka C1 sin T plus C2 cos T sama dengan 0. Sehingga C1 sama dengan min C2. Karena C1 sama dengan min C2, maka tidak mungkin 0. Sehingga C1F ditambah C2G sama dengan 0. Kedua fungsi itu bergantung linier. Misalnya nih, dalam kasus kedua, kalau misalnya C1E aksen dan ini tadi C2E pangkat 2T sama dengan 0, kita nggak bakalan nemuin konstanta C1 dan C2 yang tidak 0. Kenapa? Karena ini adalah E. Karena kondisi itu, kemungkinan kondisi di atas terpenuhi, ingat ya, nilai E kan sama ya, 2,71828. Makanya karena ini adalah nilai fungsinya sama, makanya konstantanya pasti, karena nilai fungsinya nggak mungkin sama, pangkat 2T sama aksen, maka konstantanya pasti lah sama, sehingga ketika fungsinya berbeda dan konstantanya sama menjadi saling bebas linier. Misalnya nih, cara pemeriksaannya bisa dilakukan, tetap kita perlu mendapatkan metode yang lebih tepat untuk menentukan kebebasan dan kebergantungan linier dua fungsi. Kita perhatikan lagi misalnya dua fungsi yang terturunkan F dan G pada suatu interval waktu, dan kita perhatikan C1F ditambah C2G sama dengan 0. Terus kita hitung nih nilai persamaan di atas pada suatu waktu T0 pada suatu interval. Misalnya nih, ketika C1E aksen ditambah C2E pangkat 2T sama dengan 0, kita tidak akan menemukan konstanta C1 dan C2 yang tidak 0 yang memenuhi kondisi tersebut. Satu-satunya kemungkinan kondisi di atas terpenuhi jika kita ambil C1 sama dengan C2 sama dengan 0. Jadi fungsi E aksen dan E2T pangkat 2T itu saling bebas linier. Nah, sekarang kita hitung nilai persamaan di atas pada suatu waktu T0 pada suatu interval waktu yang diberikan, dan kita juga temukan turunannya. C1FT0 ditambah C2GT0 sama dengan 0. C1F aksen T0 plus C2G aksen T0 itu sama dengan 0. Nah, maka jika W sama dengan 0, maka C1 0 tidak sama dengan 0 dan C2 tidak sama dengan 0, jadi bergantung linier. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila Wronskian dua buah fungsi adalah 0 untuk sembarang waktu T0, maka sebuah fungsi tersebut bergantung linier. Sebaliknya, Wronskian tidak 0, maka kedua fungsi tersebut bebas linier. Nah, yang ini sekarang bergantung linier dan Wronskian. Bergantung
bergantung linier, dan Wronskian. Jadi kita sekarang akan membahas konsep yang tentang bergantung linier, bebas linier, yang Wronskian itu tadi. Misalnya ini kan